kita mau membahas materi yang berikutnya, yaitu yang kita sebut dengan Monte Carlo Simulation. Ya, Monte Carlo Simulation. Apa maksudnya? Nah, sebelum kita membahas tentang simulasi Monte Carlo, itu kita coba mengingat di kuliah pemodelan sistem ya. Di kuliah pemodelan sistem dulu pernah dibahas mengenai konsep klasifikasi parameter. Jadi kalau kalian mengingat influence diagram, itu ada gambar awannya ya, betul? Betul ya. Nah, klasifikasi parameter tadi itu bisa dikategorikan yang pertama deterministik versus probabilistik. Kemudian yang berikutnya itu adalah static versus dynamic. Jadi perlu diingat ya mengenai konsep klasifikasi parameter. Jadi parameter itu bisa dikategorikan, diklasifikasikan deterministik versus probabilistik dan static versus dynamic. Ya. Jadi kalau mengingat ini, itu kalian harus mengingat kembali influence diagram ya. Jadi konsep mengenai komponen, output, decision variable, awan dan sebagainya itu kalian harus sudah mampu memahaminya ya. Nah, sekarang yang pertama, deterministik versus probabilistik. Maksudnya apa? Jadi parameter deterministik adalah parameter yang nilainya itu sudah certain, sudah tertentu ya. Dan kalau parameter probabilistik itu adalah parameter yang nilainya merupakan suatu random variabel yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Saya ambil contoh, ada kasus penjual daging ya, contoh studi kasus kemarin di UTS. Saya mau ambil contoh, biaya operasional, ini deterministik atau probabilistik? Nih, kalau saya isikan 100.000, ini deterministik apa probabilistik? Deterministik. Ya, harga beli? Deterministik. Ya, harga jual? Deterministik. Ya, harga sisa? Deterministik. Ya, biaya kurang? Deterministik. Betul ya? Nah, sekarang kalau permintaan daging, nah, ini probabilistik, mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Kalau ekspresinya ini berarti mengikuti distribusi uniform, ya kan? Permintaan pada siang hari, kalau ekspresinya seperti ini, berarti ini mengikuti distribusi eksponensial, benar ya? Minus per lambda kali len, kemudian bilangan random itu kan, pas kemarin kita belajar tentang inverse transform generator ya, itu kan untuk menggambarkan kemarin distribusi eksponensial, betul? Nah, jelas ya. Jadi contoh parameter yang deterministik dan probabilistik. Kalau probabilistik itu parameter yang nilainya merupakan suatu random variabel yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Ambil contoh, pertanyaan berikutnya. Biaya operasional, harga beli, harga jual, harga sisa, biaya kurang, permintaan pagi dan siang, itu kalau di influence diagram simbolnya apa? Awan. Ya, betul. Awan ya. Betul. Ya. Jadi parameter tadi, simbolnya awan tadi, itu bisa nilainya deterministik, bisa probabilistik. Jelas ya? Jelas. Nah, lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, itu static versus dynamic. Nah, pada saat kita membahas static dan versus dynamic, itu nanti sudut pandang kita itu adalah waktu. Jadi, misalnya, parameter statik adalah parameter yang tidak berubah menurut waktu. Misalnya, harga beli itu dari waktu ke waktu nilainya tidak berubah. Misalnya pada contoh ini, ya, harga beli itu dari hari ke hari berubah nggak nilainya? Enggak. Nah, ini kita sebut dengan parameter statik. Paham ya? Tetapi ada juga kan, misalnya parameter yang nilainya itu berubah-ubah menurut waktu. Misal, kalau saya beli tiket bioskop, hari Senin sama hari Sabtu Minggu beda ya harganya. Betul nggak? Betul? Hari Senin sampai Jumat misalnya dengan hari Sabtu sampai Minggu
itu harganya misalnya beda. Nah, berarti pada contoh kasus tadi, itu misalnya apa? Kita sebut dengan parameter yang nilainya berubah menurut waktu. Misalnya kalau contoh yang tadi bioskop, ya harga tiket weekday berbeda dengan harga jual pada weekend. Nah, pada kondisi tadi, harga jual tiket itu kita sebut dengan parameter yang dinamik. Gitu. Ya. Kemudian jadi nanti kalau di simulasinya misalnya di sini harga jual weekend sama weekday berbeda ya. Ini saya tambahkan. Ini sudah saya ubah ya. Kita lihat. Jadi kita harus tambahkan seperti ini. Misalnya harga jual weekday Rp125.000 per kilogram. Harga jual weekend Rp130.000 per kilogram. Gitu. Nah, maka parameter ini nih, harga jual itu kita bisa sebut apa? Statik, deterministik dinamik. Jadi nilainya deterministik. 125.000 dinamik, Senin sampai Jumat. Weekend 130.000. Sabtu ya 130.000, Minggu ya 130.000. Maka parameter ini disebut dengan deterministik dinamik. Jelas ya? Deterministik dinamik. Paham? Kalau hanya seperti ini, itu berarti apa? Deterministik statik. Gitu. Nah, kalau yang daging, ya daging, misalnya permintaan tiap harinya itu sama, berarti apa? Probabilistik statik. Tapi kalau misalnya, nih ya, ini hari, ini misalnya Senin nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, misalnya permintaan Senin sampai Jumat itu berbeda dengan permintaan Sabtu sampai Minggu, misalnya seperti itu. Betul? Ya, misalnya kalau Senin sampai Jumat itu mengikuti distribusi uniform. Kalau Sabtu Minggu apa gitu. Berarti nanti kita sebut parameternya itu probabilistik dinamik. Jelas ya pembagiannya. Jadi kalau statik dan dinamik itu kita meninjaunya apakah parameter tadi itu berubah sesuai dengan perubahan waktu. Kalau probabilistik dan deterministik itu kita meninjaunya apakah parameter tadi itu merupakan suatu random variable yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu atau parameter tersebut itu nilainya certain. Paham sampai di sini? Jelas ya? Jadi macam-macam parameter ya, mereview yang di pemodelan ya. Jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya, oleh karena itu, simulasi itu juga ada static simulation, terus ada dynamic simulation. Nah, kalau static simulation itu yang dimaksud apa? Ya, simulasi dengan parameter yang statik. Maksudnya apa? Simulasi di mana nilai dari parameternya itu tidak berubah menurut waktu, tidak berubah terhadap waktu. Jadi contoh kasus di UTS kemarin, kita lihat kan, misalnya harga beli, harga jual, harga sisa, biaya kurang, biaya operasional, itu mau weekday, weekend, betul ya, minggu keempat, minggu ketiga, minggu kedua, dan seterusnya, itu kan nilainya apa? Tidak berubah ya terhadap waktu, betul? Kemudian demand juga, mau itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, itu juga nilainya tidak berubah terhadap waktu. Maka ini contoh yang disebut dengan apa? Static simulation. Paham ya? Static simulation. Ya, nanti akan kita berikan contoh juga untuk yang dynamic simulation. Jadi ini contoh yang static simulation. Nah, maka pada saat nanti kalau kalian bertanya, menentukan statik dynamicnya gimana? Ya tergantung
dari karakteristik sistem yang kalian amati. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi di bioskop. Ya. Jadi kalau misalkan memang penjualan tiket pada weekday itu berbeda dengan penjualan tiket pada harga penjualan tiket pada weekend, atau jumlah customer weekday itu berbeda dengan jumlah customer weekend, ya berarti jumlah banyaknya customer yang datang, ya jika itu merupakan suatu random variable, ya kita analisis mengikuti distribusi probabilitas apa. Kemudian yang weekend itu juga kita analisis, jadi seperti itu. Jadi nggak boleh kemudian kalau karakteristik sistem kita rata-rata kedatangan customer itu weekend dengan weekday itu berbeda, kemudian kita memaksa bahwa diasumsikan sama, nggak boleh seperti itu. Ya, karena ingat ya, simulasi kan menirukan perilaku dari sistem yang real. Jelas ya. Jadi nanti pertanyaannya jangan kapan saya menggunakan static simulation, bukan seperti itu ya. Betul ya, tapi karakteristiknya seperti apa gitu. Kalau memang seperti contoh di penjual daging ini, nah ini kita sebut dengan static simulation. Gitu. Nah, kemudian ya, jadi static simulation itu simulasi dengan parameter yang statik. Ini parameter yang deterministik statik, harga beli, harga jual itu. Kemudian yang demand itu kita sebut dengan probabilistik statik. Nah, kemudian ciri-ciri static simulation. Nah, ini ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri static simulation apa? Jadi unit pada run of length simulasinya itu dinyatakan dalam satuan waktu. Misalnya hari, tahun, bulan. Nih, ini namanya unit ya. Ini kan namanya panjang replikasi ya. Nah, jadi unit pada panjang replikasi itu dinyatakan dengan unit waktu. Misalnya contoh di sini apa? Hari. Nanti bisa juga bulan, tahun, jam gitu. Jelas? Nih. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika kita menganggap bahwa satu replikasi itu mempunyai ukuran run of length tertentu. Jadi misalnya seperti ini. Ini kita anggap satu replikasi ya. Satu replikasi dengan ukuran satu replikasi dengan panjang replikasi ya. Panjang simulasi 30 hari. Nah, seperti itu. Jadi ciri-ciri yang kedua adalah misalnya contoh ya, ini jika kita menganggap bahwa satu replikasi itu mempunyai ukuran berapa ini? Run of length-nya 15 hari, maka kita bisa menganalogikan satu replikasi ini ya, itu sebagai apa? Satu sampling dengan ukuran N sama dengan 16. Berarti ini kita punya X1, 1, X2, 2, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X15. Jadi analoginya itu, misalnya kalau kita menyebarkan kuesioner ya, itu kita mempunyai satu kali sampling, ukuran 15, X1-nya itu misalnya responden pertama, responden kedua gitu loh. Ya, respon dari responden pertama, respon dari responden kedua, misalnya ini kita mau survei uang saku, terus ini sampling pertama kita survei ke 15 orang. Berarti X1-nya orang yang pertama itu misalnya apa? Orang yang pertama itu misalnya uang sakunya 500.000 misalnya seperti itu. Ya, jadi X1-nya itu menggambarkan apa? Respon. Ya. Nah, pada static simulation itu jika kita menganggap bahwa satu replikasi mempunyai ukuran run of length, misalnya ya ini 15 hari, maka kita bisa menganalogikan satu replikasi tersebut adalah satu kali sampling dengan ukuran sampel 15, di mana apa? Nih, responnya, saya besarkan ya. Nih, di mana ukuran performansi dari suatu sistem, berarti ini profit toh, itu kita anggap sebagai apa? Respon. Ya, respon dari responden gitu. Jadi nanti kita mencatat ini satu kali sampling, kemudian kita punya 15 hari, istilahnya 15 responden gitu ya. Kemudian masing-masing responden ini punya nilai. Nanti nilai di sini misalkan ukuran profit. Kurang lebih seperti itu. Yaitu ciri yang kedua dari static
simulation. Jelas? Ya. Terus yang berikutnya, static simulation itu seringkali disebut sebagai Monte Carlo simulation. Maka karena ciri-ciri dari static simulation itu seperti ini, unit pada run of length simulation-nya dinyatakan dalam satuan waktu, maka jika kita menggunakan software Arena untuk menyelesaikan simulasi Monte Carlo, maka entitasnya di sini adalah unit waktu. Paham? Kalau kemarin di sistem antrian di bank, itu entitasnya customer, betul? Tapi kalau di sistem kalian itu bisa dinyatakan seperti ini, ya, unit pada run of length-nya itu pada satuan waktu. Kemudian kita bisa menganggap satu kali replikasi itu merupakan satu sampling dengan ukuran sampel n, di mana X1 itu menggambarkan responden pertama, dan kemudian responden ini mempunyai respon seperti ini. Responden kedua punya respon seperti itu, yang menggambar di mana respon ini menggambarkan ukuran performansi dari suatu sistem. Maka sistem kita tadi bisa disebut dengan sistem model kita tadi bisa dikatakan sebagai apa? Static simulation model. Kemudian jika kita menggunakan software Arena, maka entitasnya adalah unit waktu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita membahas bagaimana menyelesaikan dengan Arena? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Konsepnya jelas ya? Parameter deterministik, probabilistik, kemudian statik dan dynamic. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk static simulation, tadi ciri-cirinya ada dua. Betul? Kemudian static simulation seringkali disebut dengan Monte Carlo simulation. Kemudian karena ini penjelasan ciri-ciri static simulation seperti ini, maka jika kita menggunakan software Arena untuk menyelesaikan simulasi Monte Carlo, entitasnya adalah unit waktu. Ya. Nah, jadi misalkan pada contoh studi kasus di UTS ya kemarin ya, nanti entitasnya itu hari, ya, betul. Kemudian permintaan daging pagi, siang, penjualan, sisa, kekurangan, pendapatan sisa, biaya kekurangan, pembelian, biaya operasional, itu kita sebut sebagai sifat atau atribut dari entitas. Itu, ya, sifat atau atribut dari entitas. Ya, jadi dan profit ya, itu sifat atau atribut dari entitas. Jelas? Jadi kalian di static simulation itu entitasnya adalah hari. Ya, entitasnya adalah hari. Nih, entitasnya adalah hari. Kemudian permintaan pagi siang, jualan, sisa, kekurangan pendapatan sisa dan seterusnya. Ini kita sebut dengan apa? Dengan atribut dari entitas. Konsepnya seperti ini. Nah, untuk simulasi dengan Arena itu berarti nanti gimana? Entitas masuk, kita create, betul? Kemudian apa? Kemudian atributnya ini kita assign, itu ya, betul? Kemudian profitnya kita record, kemudian kita dispose. Sehingga modul yang digunakan pada software Arena untuk menyelesaikan simulasi Monte Carlo itu ada 1, 2, 3, 4 modul, yaitu create, kemudian apa? Assign, kemudian record, kemudian dispose. Maksudnya gimana? Jadi tidak usah dihafalkan ya, tapi kalau misalnya kita lihat, tolong dipahami yang Excel ini ya, gitu. Jadi
kalau misalkan sistem kalian itu kalian nyatakan seperti ini, ya, dan kemudian entitasnya itu adalah unit waktu, kemudian ini bisa dinyatakan sebagai satu replikasi, itu, atau dianalogikan dengan satu kali sampling dengan ukuran sampel tertentu, dan respon dari masing-masing entitas itu menggambarkan, ya, jadi kata kuncinya ya, respon pada masing-masing entitas itu menggambarkan ukuran performansi dari sistem yang kita amati. Kalau seperti itu, ya, ukuran performansinya itu, maka kita bisa menyelesaikannya dengan dengan Monte Carlo simulation. Nah, kita lihat ini profit ya, profit. Ini juga apa? Profit ya, betul? Berarti kan untuk masing-masing unit pada replikasi itu responnya sudah menyatakan ukuran performansi dari sistem yang mau kita ukur, yaitu misalnya di sini profit. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa menyelesaikannya dengan Monte Carlo simulation. Nah, idenya itu apa? Entitas di-create, terus atributnya ini di-assign ya. Betul? Kita assign atribut gitu dari entitas, kemudian profitnya di-record, kemudian di-dispose. Jadi seperti itu prinsipnya. Maka modul yang kita gunakan itu ada create, assign, record, dan dispose. Ya, create, assign, record, dan dispose. Sekarang satu-satu ya. Untuk create, untuk create kemarin kita sudah membahas modul create. Jadi tidak usah kita bahas detail ya nanti untuk yang create. Nanti kita akan bahas ke yang assign, record, dan variabel. Jadi create digunakan untuk meng-create entitas, assign digunakan untuk memberikan nilai pada atribut suatu entity, record digunakan untuk mencatat ukuran performansi, dispose digunakan untuk mengeluarkan entitas. Kemudian variabel digunakan untuk mendefinisikan variabel dan nilai awal dari variabel tersebut. Berarti ada create, kemudian ada yang kita gunakan assign, kemudian ada record, kemudian ada variabel. Nah, ini tambahan modul baru ya yang kita pelajari hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas itu hanya create, proses, dispose. Nah, untuk Monte Carlo simulation yang kita gunakan create, assign, record, dan variabel. Paham? Nah, sekarang satu-satu ya. Untuk contoh kasusnya, kita menggunakan contoh kasus penjual daging ya. Di file Excel tadi. Betul? Kemudian, sekarang kita mencoba membuatnya. Ini kebetulan sudah dibuat ya. Nah, sekarang berarti sama ya, kita create. Terus kita isikan. Misalnya namanya apa? Hari penjualan. Entitasnya hari. Tipenya apa? Tipenya apa? Kita lihat. Nah, kalau di sini kan konstan ya. Konstan, unitnya satu apa? 1 hari. Terus entities per arrival 1, maksimum arrivalnya kita set infinite dulu, first creation-nya 0. Nah, jadi nanti maksimum arrivalnya itu bisa kita isikan apa misalnya ya sesuai dengan, misalnya di sini mau kita isikan 30 juga bisa ya, seperti itu. Itu create. Nah, kemudian yang berikutnya itu assign. Nah, sebelum kita melakukan assign, itu kita harus mendefine variabel dulu. Ya, jadi nanti ini sudah ya penjelasan create. Nah, sebelum kita melakukan assign, itu kita harus meng-create variabel dulu. Nah, itu yang biasanya membutuhkan waktu yang lama dan juga ketelitian. Nah, yang dimaksud dengan variabel di sini itu meliputi. Jadi saya tandain ya. Jadi itulah kenapa kita menyarankan pada saat nanti kalian membuat model ya, itu benar-benar harus tertib ya. Maksudnya
variabel keputusan, misalnya kita definisikan. Terus parameter, nih ya. Terus ukuran performansi, nih ya. Kemudian tadi atribut dari entitas, kita tandain seperti ini. Nah, jadi variabel yang dimaksud di arena itu yang meliputi variabel keputusan, parameter, kemudian atribut dari entitas. Nah, kalau di sini berarti kita punya variabelnya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 variabel. Jadi ini kita sebut dengan variabel. Jadi yang dimaksud dengan variabel yang meliputi variabel keputusan, atribut entitas, dan parameter. Jelas ya? Berarti tadi sudah kita hitung ada 17 variabel. Nah, caranya bagaimana nanti kita mengisikannya untuk variabelnya ini? Jadi ini saya buka baru aja, supaya kalian paham ya. Jadi nanti kalian bisa klik seperti ini, ya. Kemudian kalian double click here to add a new row. Kalian klik seperti ini. Lalu kita isikan, ya. Kalau saran saya supaya meminimasi error, itu saya biasanya memisahkan variabel keputusan itu depannya saya tulis V. Berarti V jam buka. Ingat ya, ini case sensitif. Jadi V jam buka dengan V jam buka itu nanti dianggap dua variabel yang berbeda. Makanya yang tadi saya katakan membutuhkan ketelitian. Ya. Jadi kalian pikirkan dulu nanti mau notasinya gimana, kalau ada dua kata mau digabung pakai spasi enggak? Kalau enggak awalnya nanti huruf besar apa huruf kecil. Ya, kalau misalnya saya biasanya V kecil jam buka gitu. Terus yang variabel keputusan saya gunakan ini simbol V gitu. Terus yang parameter P biaya operasional kita sepakati dulu, P biaya operasional ini. Terus P harga beli, P harga jual ini, P harga sisa, P biaya kurang, itu kurang. Paham? Tuh. Terus sekarang atributnya itu kita tulis A permintaan pagi, gitu. A permintaan siang, itu. A penjualan dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi tolong digunakan notasi ini sehingga kita nanti bisa dengan mudah kalau decision variable itu hanya yang V. Kalau parameter P, kalau atribut dari entitas A, gitu. Kalian mau menamainya dengan simbol lain silahkan ya. Tapi jangan hanya seperti ini loh. Jam buka. Nanti bingung kita. Jam buka. Terus pembelian daging. Terus di sini ada biaya operasional. Saya kok tidak menyarankan ya seperti ini ya. Nanti kalau seperti ini gimana? Jam buka itu kita harus ingat-ingat ya. Jam buka itu decision variable apa bukan ya? Itu parameter atau atribut ya gitu. Jadi saya menyarankan nanti modelnya seperti ini. Ini dan seterusnya ya. Ya. Nah, cara memasukkannya di arena gimana? Kita tulis satu-satu. Ya, makanya nanti kalian coba ya. Misalnya apa tadi? Decision variabelnya 2. Jam buka. Betul? Terus kita isikan initial value-nya berapa. Kan jam bukanya kan bisa 1 kali pagi doang atau 2 kali pagi siang. Saya tulis di sini 2 gitu. Nah, terus saya add lagi. Apalagi decision variable-nya. Misalnya apa? V pembelian daging. Kan enggak? Pembelian daging. Terus nilainya
mula-mula kalian isi 25 kilo, karena itu nanti yang akan dibutuhkan ya. Terus apa lagi? Kemudian daging. Yang ketiga Pak, parameter. P apa tadi ini? P biaya operasional. Nanti kita klik P biaya operasional. Kan tetap ya, misalnya harganya berapa, biaya operasional itu berapa? 100.000. Nanti kita masukkan di 100.000 gitu. Nah, sekarang nanti kalian teruskan sampai semua variabel itu kalian definisikan. Nah, sekarang ini kebetulan kalau yang parameter kan tadi deterministik ya. Nah, sekarang kalau permintaannya mengikuti suatu random variabel gimana? Misalnya permintaan pagi itu merupakan suatu random variabel. Caranya gimana? Jadi A ya. A permintaan pagi. Ini ya. Nah, di initial value itu kan nilainya tidak bisa kita isikan 3, 4 gitu, karena itu merupakan suatu random variabel yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Nanti di permintaan pagi kita tulis di sini ya. Bentar. Ini misalkan variabelnya misalnya apa ini? Misalnya permintaan pagi. Saya kosongi ya. Permintaan pagi kan kita belum tahu ya. Kita isikan aja, kita kosongi aja. Betul? Karena kan nilainya juga belum tahu kan. Ini kita kosongi ya. Nih. Ya. Itu. Paham? Jadi nanti untuk yang atribut nanti kita tidak isikan initial value-nya. Terus ada A permintaan siang misalnya. Bentar ya. Ini permintaan siang. Nah, seperti ini. Misalnya ya. Ini permintaan siang. Gitu ya. Begitu kita isikan sampai ke 17 variabel itu kita definisikan. Sehingga nanti kita dapatkan seperti ini. Sisa. Kita lihat. Di sini sisa itu sama dengan apa? Sama dengan maksimum pembelian dikurangi dengan penjualan. Dibandingkan dengan 0. Jadi kalau misalkan ada kelebihan, berarti yang di sini dituliskan itu sebagai sisa. Nah, bagaimana kita menulis ekspresi matematika ini pada arena? Ya toh? Nah, nanti caranya gimana? Jika misalkan di model kalian itu kalian membutuhkan seperti ini, ekspresi matematika seperti itu, maka nanti di arena. Ini saya cancel dulu, saya tunjukkan di sini. Nanti ekspresinya itu adalah, misalkan saya add ya variabel seperti itu, nanti kita klik kanan, build expression, kemudian yang dipilih adalah yang math function. Math function itu, matematika function itu ada maximum, minimum, value. Berarti kalau yang kita perlukan tadi kan maximum value. Nah, maximum apa? Ya, bisa ditulis di sini. Misalnya maximum, tadi apa? V pembelian, gitu. V pembelian daging kurangi daging dikurangi A apa tadi? A penjualan. Toh? Kemudian di sini apa? 0. Itu. Kita bisa tuliskan seperti itu. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian kita mengisikan semua sampai ke 18 variabel tadi itu kita assign ya. Kita assign value-nya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Itu. Nah, kemudian di modul yang terakhir itu record. Yang di-record apa? Tadi sudah saya jelaskan. Yang di-record adalah ukuran performansi dari sistem. Dalam hal ini adalah profit. Berarti kita nanti drag and drop record.
Kemudian yang kita record apa? Profit. Ya. Tipenya apa? Expression ya. Ini tipenya expression profit. Oke. Kemudian setelah itu kita drag and drop dispose. Kemudian kita selesai nih modelnya. Kemudian kita cek di run setup-nya. Misalnya number of replication-nya 10. Jadi hasilnya nanti seperti ini output-nya. Jadi kita bisa lihat nih, record 2 itu profit, yaitu replikasinya 10, time unit-nya days, kemudian apa? Kemudian di sini average-nya berapa average profit-nya? 227.031 rupiah. Half rate-nya 8.400 sekian. Itu. Paham ya? Nah, itu simulasi Monte Carlo. Jadi modul yang kita pakai itu nanti ada create, assign, record, dan dispose. Nanti tambah satu lagi variabel. Nanti yang kritikal adalah mendefine variabelnya. Ini harus benar-benar teliti. Tadi sudah saya contohkan. Saran saya seperti ini. Itu ya, jangan sampai salah ya. Tadi saya coba itu, saya ada typo ya, biaya operasional itu saya tulis biaya operasional gitu, error ya. Jadi nanti kalau ada error kalian cermati. Sebagian besar itu karena typo ya, pada saat mendefine variabel. Maka nanti sebelum kita membuat di arenanya, tolong kalian ini di-define dulu ya, penamanya mau seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini juga di-assign, nanti ekspresinya ya, meng-assign value ya pada masing-masing variabel. Itu kalian harus melihat dari masing-masing atribut ini ya. Ini loh, kita lihat. Jadi tidak terus diisikan 25, 30 enggak. Ya misalnya penjualan di sini kan apa? Misalnya minimum B17 ditambah berapa? C17 permintaan pagi atau siang dengan pembelian daging. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan adanya apa? Misalnya back order. Jadi maksimum yang bisa kita jual kan ya sebanyak barang yang kita punya kan gitu. Betul ya? Jadi seperti itu.